wanna be immortal, like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever, forever in your heart, and we'll always be together. Oke, cek guys. Halo, selamat malam. Hari ini tanggal 9 Februari, hari Rabu. Kita mulai analisa market untuk hari ini di sisi New York. Belum open. Kita mulai analisa dari bond market. Bond market secara time frame besarnya masih berada di short ekstensinya. Belum capai target. Kalau kita zoom in, ini dia punya short series yang berhasil di trade, membuat traditional series ya. Trade di 50% sama kali, lalu dia ngebuat tradisional trade di 382 dan berhasil mencapai target. Ini dia sudah ngebreak measured move selanjutnya. Ya, ini yang perlu kita waspadai ketika jika bond dari sini akan memulai reversalnya atau uptrend, ini bisa ngebuat market saham jatuh. Jadi ini yang perlu kita antisipasi. Ketika bond naik, bank turun. Ketika bank turun, saham bisa turun. Ini yang perlu kita antisipasi. Jadi dia sudah ngebreak series shortnya, dan kemungkinan di sini ada reversal. Ini yang perlu kita antisipasi. Untuk long termnya, shortnya memang belum mencapai target. Oke, kita lanjut ke bank. Nah, bank tadi malam screaming high, ya, mana dia sudah ngebreak shortnya, high di tahun 2022 ke low yang paling baru, dia sudah ngebreak. Ini pertanda bullish market untuk saham. Tapi yang kalau kita perhatikan di sini dia balik ke high sebelumnya yang di sini, dan kemungkinan ada ada ketergantungan juga dengan bond ya. Jika bond tadi naik berhasil mempertahankan long pertamanya setelah trend break shortnya, bank bisa aja dari sini akan down. Paling nggak dia nge-squeeze ke bawah. Yang perlu kita perhatikan nanti malam belum New York Open. Ini kalau kita lihat ada ekstensi yang bermain. Yang bermain di sini, mungkin tradisional di sini. Jadi ntar kita ngelihat bond market ya, atau nanti pas open, pas bell, kira-kira bank akan ngebuat low, akan mulai turun, atau tetap ngegap ke atas, tetap screaming high. Karena kalau kita ngelihat bank turun, kita nggak bisa percaya indeks saham untuk bisa naik ya. Ini money flow-nya. Kalau memang tetap dia naik, bank tetap naik, kita bisa percaya kalau bahwa ada rally up untuk indeks saham. Kita lanjut ke fix leading indicator kita untuk indeks saham, terutama S&P. Oke. Ini gue gunain fix kontrak bulan Maret ya. Sebenarnya di kontrak yang biasa itu juga terdapat series yang sama ya. Jadi di sini dia di fix membuat short yang berhasil mencapai target, dan di S&P long ini ya yang berhasil mencapai target. Ini gua hapus dulu. Di sini karena dia sudah nge-blow up target di S&P, kemungkinan di S&P akan ada ngebuat tensi atau paling enggak tradisional ya. Di fix juga sama, kemungkinan bakal ada ekstensi short atau tradisional long shortnya. Ini yang tradisional yang kita gunakan sebagai bearish below the line untuk fix.
selama berada di bawah 22,48 dolar fix bearish dan bullish untuk saham. Untuk S&P selama berada di atas, gua hapus. Selama berada di atas 4.518,3 dolar, S&P bullish. Ya. Kita lanjut ke currency. Yen, USD Japanese Yen, masih di dalam tensi long-nya. Masih menguat. Yang bisa menyebabkan USD Japanese Yen bisa menaik seperti ini, yaitu cuma dua hal. Antara penguatan dolar dan pelemahan yen. Jadi antara dua itu, antara dolar memang menguat atau yen melemah. Kalau kita lihat sekilas dari watchlist ya, ini kita ngelihat dolar sedang melemah ya, dan yen melemah. Oke, dolar melemah, yen melemah. Tapi di sini yen masih lebih kuat daripada dolar dan dolar masih lebih kuat dari yen. Makanya ini yang agak sulit kita jadikan korelasi untuk untuk mata uang yang lain atau currency yang lain ya. Jadi yen melemah, USD juga sedang melemah. Kalau yang kita lihat di USD Japanese Yen. Tapi yang perlu kita antisipasi, bisa aja dolar menguat ketika dia nge-trade long antara dua long setup ini. Ya. Ini dia punya long setup yang pertama, atau mungkin kita langsung full retrace saja ya. Oke. Dia punya dua long setup. Yang pertama yang tradisional dan full retrace. Jadi untuk yen, USD Japanese Yen sama masih berada di atas 114,740 dolar. USD Japanese Yen masih bullish. Jadi sekarang memang kalau gue lihat dolar melemah, yen juga melemah. Jadi kita nggak bisa, belum bisa untuk menjadikan ini indikator kita ya untuk mata uang yang lain. Sampai kita ngelihat jika memang yen USD menguat, yen melemah, maka itu bisa kita jadikan indikator kita. Lanjut ke euro. Euro dari daily kita masih berada di bawah ekstensi short. Jadi masih kita gunakan ini sebagai bearish below the line kita. Selama euro masih di bawah 15.063 dolar, euro masih berpotensi bearish ya. Dan ketika kita naik ini nggak ada long series yang belum yang bisa kita identifikasi ya. Dia benar-benar cuma screaming high. Nggak ada long yang bisa diidentifikasi, paling nggak di time frame besarnya. Mungkin kalau di 15 menit masih bisa ya, tapi kalau di time frame besarnya kita nggak ngelihat. Jadi bisa aja dia bakal ngebuat retrace sekarang. Yang kita lihat sekarang di euro, kalau kita tarik high di hari Jumat lalu ya, low di hari Jumat juga. Ini kita lihat ada reaksi 50% shortnya. Sorry, salah. Oh, tadi pakai yang time frame besar, ekstensi dia. Jadi 50% ekstensi short. Ada reaksi lagi ya. Jadi kita belum bisa asumsikan kalau euro bakal bullish, kecuali memang dolar akan semakin melemah. Dolar dan yen akan semakin melemah, kemungkinan dia bakal break short resistennya. Jadi masih ada dua yang masih mensugestikan kita euro masih bearish untuk time frame besar ya. Kalau dia bisa ngebreak ini, maka kemungkinan bisa kita mulai asumsikan euro untuk bullish. Sayangnya di sini nggak ada major move yang bisa kita identifikasi ya. Kita bisa aja asumsi bahwa ya banyak yang bisa kita asumsikan, mungkin dia ekstensi di sini. Terus mungkin aja bisa dia ekstensi di sini. Dan di sini ada reaksi di 50% long ekstensinya. Bisa jadi.
Tapi kita tetap harus waspada, antisipasi di time frame besarnya, masih di bawah bearish below the line. Aussie USD. Nah, Aussie USD sudah ngebreak short ya, sudah ngebreak short. Kita lihat sini sudah short, dan sebelum dia ngebreak ini dia punya long. Kita punya long yang mentargetkan 0,72151. Ini mensugestikan dolar sedang melemah. Oke. Tapi kita masih punya di time frame weekly paling enggak kita masih tidak berada di downtrend, dan bisa saja kita kembali ke resisten daily-nya, yaitu di 72743. Jadi time frame besar masih mengatakan kita bearish, kecuali bisa ngebreak ini, apalagi kalau bisa ngebreak yang di atasnya ya. Yang kita lihat sekarang ya, tren yang sekarang memang lagi uptrend untuk Aussie USD. Ambil dari low di tanggal 28 Januari ke high di tanggal 3 Februari tadi, ada partisipasi long ya, dan di sini sudah ada mentargetkan 0,72153 dolar, di mana nih masih jauh ya dari resisten daily yang original ya. Mungkin kita bisa nanti jika sudah mencapai target, kita mungkin bisa tarik tradisional atau full retrace. Jadi bisa aja full retrace, tapi yang gue tahu mata uang itu biasanya kalau nggak ngebuat tradisional tensi. Jadi kalau memang tadi ngeblow up targetnya, kita bisa lihat ekstensi atau tradisional. Jadi untuk sekarang dia masih mentargetkan 0,72153 dolar. Bullish di atas 0,7441 dolar. Sebenarnya bisa kita kalau zoom in di sini ada series ya long, tapi kita tetap harus waspada ya, karena ini time frame kecil dan gua nggak bisa ya. Di sini sudah ada series, gua nggak bisa menjelaskan banyaknya gimana ya. Di sini sudah ada series long, time frame kecil akan selalu banyak perspektif, sedangkan di time frame besar kita punya satu perspektif ya, karena sini dia mentargetkan 0,72156 dolar. Kalau udah mencapai target, mungkin kita ntar bisa lihat dari ekstensi atau tradisional. Tadi GBP belum ya. GBP untuk time frame besarnya memang kita masih bearish. Ini memang ada potensi double bottom di daily. Ini kita masih berada di short atau downtrend daily-nya, sama mencapai target. Kedua berhasil mencapai target, dan ini yang ketiga. Ini masih long term-nya masih bearish selama berada di bawah ini. Tapi masih tetap masih bisa kita untuk, kalau kita memang bakal ngebreak resisten itu, kita punya series di dalam di time frame yang lebih kecil ya, di hourly ya. Enggak, ini kita udah ngelihat ya short yang sudah di break, setelah itu ini juga ada short yang di break. Nah, ketika short yang ini di break, ini seperti sudah mengkonfirmasi support yang di bawah. Oke, dia sudah ada partisipasi long di 50%, retracement dari low tanggal 27 sama dengan Aussie tadi, tanggal 27-28 ke high di 3 Februari. Sudah dikonfirmasi supportnya dan mentargetkan 50% retracement. Jika memang ada potensi long lagi, ya, kemungkinan di sini kita ngebuat tradisional seriesnya. Tapi kita gunakan ini sebagai bullish above the line untuk GBP, untuk counter trend long ya. Selama berada di atas 1,34613 dolar, GBP sekarang bullish. Dan ini lagi-lagi mensugestikan pelemahan dolar. Jadi dari Aussie, GBP, dan Aussie
melihatkan kita bahwa ada pelemahan dolar yang sedang terjadi. Oke. Kita lanjut ke gold. Nah, gold kita kayak replay back waktu CPI print ya, waktu CPI. Jadi waktu CPI itu tanggal 12 Januari. Di tanggal 12 Januari itu gold ngebreak short dan retrace full tradisional longnya dan berhasil mencapai target. Dan ini hari Kamis besok itu ada CPI print, dan di sini kita sudah ngebreak short. Jadi sama kayak replay lagi. Kita ngebreak short. Dan di sini sudah ada, ini gue hapus dulu mungkin. Ada long series yang kita udah identifikasi ya. Ini ada long di 0,5 agak sloppy di sini karena hari itu bond sedang jatuh ya. Sloppy tapi tetap berhasil mencapai target. Kita lihat sini ada reaksi. Di sini dia ngebuat ekstensi yang pertama, berhasil mencapai target. Dan kemungkinan dia ngebuat ekstensi kedua. Dan bakal normal aja dia kalau jika melakukan full retracement longnya. Biasanya gold lebih suka tradisional daripada ekstensi ya, tapi nggak nutup kemungkinan ekstensinya juga bakal berhasil. Jadi kita punya dua long setup untuk gold. Selama gold berada di atas 1.798,987 dolar, gold bullish. Kita lanjut ke Bitcoin. Bitcoin, kalau kita zoom out ya, benar-benar zoom out. Kita tarik Fibonacci dari 0 ke all time high. Kita punya reaksi long di 50%. Full retracement dari 0 ke ATH. Dan untuk konfirmasi support ini yang mentargetkan 85k, kita perlu nge-break full retracement shortnya juga. Jadi antara dua ini. Di dalam battle trend yang akan kita lihat nanti, di sini sudah ada long ya, long series yang ngeblow up targetnya. Udah pasti ini ngebuat ekstensi. Ekstensi pertama dari high di tanggal 1 Februari ya ke high di tanggal 4 Februari. Di sini ada long yang berhasil, long ekstensi yang berhasil mencapai target. Di trade di 382 berhasil buy. Dan ini yang kita gunakan terus sebagai bullish above line kita. Strike ekstensi atau tidak sama sekali. Jadi lagi-lagi kita punya reaksi di 382 yang mentargetkan 46,961 dolar. Ini sudah gua post juga di Discord ya, long setup ini. Jadi kalian yang mungkin yang punya limit order 50% nggak perlu khawatir, karena masih juga dia berpotensi untuk balik ke 50, atau mungkin gagal juga masih bisa. Jadi untuk BTC selama berada di atas 41,643 dolar, BTC Bitcoin bullish. Oke, itu semua setup untuk hari ini sebelum New York Open. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu dengan video ini, silahkan share video ini kepada teman-teman lain yang mungkin tertarik dengan technical analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.